Shalom, selamat pagi. Ketemu lagi kita di ibadah pagi online ya. Mau tidak mau kita harus ibadah online untuk memutuskan rantai penularan COVID-19 ya. Tambah hari tambah banyak, nggak tahu sebabnya apa, tapi kita percaya kita masih boleh bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa ibadah di rumah bersama dengan keluarga. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan satu pujian, Bapakku yang baik. Bapa kita selalu baik, tidak pernah berakhir kasih setianya, selalu ada dalam hidup kita, tak pernah berhenti. Kita berharap kepada Dia karena Dia adalah segalanya buat kita. Amin. Yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Sekali lagi, volumenya digedein sedikit Pak Gali. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu ada dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Puji kepada Tuhan. Kita akan angkat satu pujian lagi, yaitu Ku tetap setia ya. Sampai akhirku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, dan sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Walaupun di saat pandemi seperti ini, kita mau tetap setia hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Yuk kita nyanyi.
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sekali lagi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Oke, sekarang kita akan memuji Tuhan. Anggur baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita harus penuh dengan Roh Kudus, karena anggur baru tercurah untuk memenuhi umatnya dengan sukacita. Yuk, siapa yang bersukacita? Yuk sama-sama berdiri, kita angkat pujian ini, anggur baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sekali lagi, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya
cepat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sekali lagi, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Oke, setelah kita memuji nama Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Kita akan sama-sama duduk manis, kemudian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Yesus Juru Mudiku. Yesus, aku cinta padamu, hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus penopang hidupku. Sekali lagi kita nyanyi pujian ini yuk. Yesus, aku cinta padamu, hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji,
dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru diriku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Halo, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali walaupun secara online, tetapi kita mengucap syukur ya. Hari ini kita akan masuk di dalam Advent pertama ya. Minggu ini Advent pertama. Kita tahu arti dari Advent itu adalah penantian kedatangan Tuhan Yesus, di mana kedatangan Tuhan Yesus ini sudah diberitakan, sudah dinubuatkan oleh para nabi ya, 2000 bahkan lebih dari 2000 tahun yang lalu, ketika Tuhan Yesus sebagai juru selamat, penebus yang akan datang ke dalam dunia, itu sudah diberitakan oleh semua nabi, para nabi. Dan ini merupakan suatu pengharapan yang luar biasa bagi umat manusia. Nah, kalau saat ini kita memperingati kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, menantikan, kita akan memperingati Natal ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita akan memperingati Natal, dan saat ini pun kita sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus. Apa bedanya Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan? Ketika Tuhan Yesus 2000 lebih tahun yang lalu akan datang ke dunia, orang-orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu menanti-nantikan Mesias, penebus yang akan menyelamatkan mereka, yang akan memerintah atas mereka. Perbedaannya pada waktu 2000 tahun yang lalu, lebih yang lalu, Tuhan Yesus datang sebagai manusia. Nah, sekarang ini ketika kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana Tuhan Yesus akan datang dengan kemuliaan yang luar biasa, kebesaran yang luar biasa. Saya mau katakan, bisa saya katakan sebagai hal yang spektakuler, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali merupakan kedatangan yang luar biasa, spektakuler. Nah, pengharapan inilah yang bisa diberikan kepada semua orang, tidak terkecuali satupun. Pengharapan yang tidak terbatas kepada satu orang, dua orang, satu bangsa, tetapi kepada semua bangsa pengharapan itu diberikan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saat ini akhir zaman di mana kita sedang menantikan. Nah, ini benar-benar ya, ketika kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dengan segala kemuliaannya, dengan segala kekudusannya, dengan para malaikatnya, satu hal yang spektakuler ya. Lalu bagaimana persiapan kita sebagai orang-orang percaya? Saat ini kita berpengharapan kepada Dia. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Tuhan Yesus akan mengangkat kita sebagai orang-orang percaya yang berkenan tentunya ya, yang berkenan di hadapannya. Yang sampai saat ini kita tetap menanti dengan iman, kita tetap berjuang untuk supaya kita memperoleh pengharapan yang sudah kita nanti-nantikan. Pengharapan yang dinyatakan, yang direalisasikan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya, puji Tuhan.
Di dalam Kisah Para Rasul, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita membaca Kisah Para Rasul 3 ayat 21 dikatakan, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Sampai saat ini, Yesus Kristus yang tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Pemulihan segala sesuatu. Apa yang dipulihkan? Kita tahu kedatangan Tuhan Yesus tidak ada seorang pun yang tahu. Begitu lama, sekian ribu tahun, ketika pertama kali Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya menyatakan bahwa dia akan kembali lagi. Tetapi pada waktu itu pun murid-muridnya tidak mengalami hal yang demikian, tidak mengalami kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya. Sekian ribu tahun berlalu sampai pada saat ini, ketika orang-orang bertanya-tanya, kapan Tuhan Yesus datang? Kapan Tuhan Yesus datang? Mengapa selalu dikatakan sudah dekat, tetapi kenyataannya kok belum begitu ya? Nah, kita tahu Tuhan itu sabar. Jadi kita menganggaplah sebagai satu kesabaran Tuhan untuk supaya semua orang bisa memperoleh hidup yang kekal. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tahu persis situasi kondisi yang ada di dalam dunia ini. Tuhan tahu persis seberapa banyak orang yang masih harus berjuang supaya bisa masuk di dalam hidup yang kekal, supaya bisa masuk di dalam suasana kondisi di mana Tuhan Yesus datang kedua kalinya dengan situasi yang begitu spektakuler, dengan segala kemuliaan dan kebesarannya, kekudusannya. Maka kita sebagai orang-orang percaya pun harus dalam kondisi apa? Kudus. Tidak ada pilihan lain. Semua orang-orang percaya yang menantikan dia, yang menaruh pengharapan kepada dia, itu harus di dalam kondisi yang kudus, yang berkenan. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Pemulihan segala sesuatu yang terutama dan yang pertama adalah menunjuk pada pemulihan manusia secara rohani. Semua kita orang-orang percaya membutuhkan itu semua. Pemulihan kehidupan, kerohanian, pembaharuan, perubahan dalam setiap kehidupan orang-orang percaya, itulah yang harus dilakukan. Itulah yang harus terjadi dalam hidup kita masing-masing sebagai orang-orang percaya. Pemulihan segala sesuatu menyangkut juga waktu. Waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada semua orang, supaya semua orang boleh percaya. Di mana dikatakan bahwa Injil keselamatan ini harus diberitakan ke seluruh dunia, ke semua bangsa, supaya pada waktu itu, pada saat digenapi semuanya itu, maka genaplah firman Tuhan yang menyatakan bahwa ketika itu semua terjadi, genaplah semua yang harus digenapi di dalam nubuatan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
semuanya akan terjadi. Sehingga pemulihan kehidupan secara rohani setiap orang percaya inilah yang amat penting, inilah yang terpenting. Supaya pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam kondisinya yang begitu mulia, yang begitu kudus, maka kita pun semua orang-orang percaya ditemukan di dalam kondisi yang berkenan, yang kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga janji Tuhan bahwa kita semua tidak akan mati. Kita tidak semua kita akan mati, tetapi dalam sekejap kita akan diubahkan pada saat kedatangan Tuhan Yesus. Dalam sekejap kita diubahkan secara luar biasa, maka ini merupakan satu kejadian yang spektakuler, bukan? Sangat luar biasa, saudara-saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itu, akhir zaman ini, waktu akhir ini merupakan waktu bagi kita semua orang-orang percaya untuk lebih lagi bersungguh-sungguh di dalam apa? Di dalam pemulihan kehidupan kerohanian kita. Pemulihan yang diperlukan di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, situasi, kondisi saat ini mungkin saudara berpikir bukan semakin baik, tetapi kondisinya semakin buruk. Ya. Kapan pemulihan kondisi yang normal seperti dulu lagi? Ya. Kita tidak tahu. Tidak seorang pun yang tahu. Ya. Kapan semuanya ini kembali lagi seperti dahulu? Normal. Kehidupan yang normal. Seperti biasa. Tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud di dalam semua kejadian yang terjadi sampai saat ini. Di mana orang-orang percaya merupakan bagian yang pertama yang dihakimi. Bagaimana firman Tuhan katakan. Orang-orang percaya adalah orang-orang yang pertama-tama dihakimi. Artinya kita semua sebagai orang-orang percaya mungkin kita akan mengalami masalah pandemi corona yang terjadi saat ini. Mungkin bisa terjadi bagi anak-anak Tuhan. Itu bisa saja terjadi. Kita semua tidak tahu. Kita semua berjaga-jaga saat ini. Semuanya berhati-hati, semuanya mentaati peraturan yang sudah ditetapkan. Dan itulah yang terjadi. Kita tidak tahu sampai kapan. 1 tahunkah ke depan? 2 tahunkah? Kita tidak tahu. Yang kita tahu saat ini kondisi, situasi, ya, pandemik yang terjadi sampai saat ini masih terus terjadi. Belum ditambah-tambah lagi dengan apa? Dengan bencana alam, ya, entah itu gempa bumi, angin ribut dan lain sebagainya, yang merupakan satu penglihatan, satu mungkin kita mendengar berita-berita yang begitu mengerikan, yang menakutkan bagi semua orang, termasuk orang-orang percaya. Tetapi syukur pada Tuhan, ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Pengharapan kita kepada Dia, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita menaruh pengharapan kepada Dia, artinya kita percaya bahwa kita disertai oleh Dia. Bahkan kita dilindungi oleh Dia. Mungkin kita mengalami masalah, problem, ya, bahkan sakit penyakit yang terjadi dalam hidup kita masing-masing. Tetapi kita menaruh pengharapan itu tetap kepada Dia. Kita bersyukur bahwa kedatangan, penantian, ya, penantian dilakukan
oleh orang-orang percaya saat ini. Ini memberikan satu hati yang penuh pengharapan. Kalau kita menanti sesuatu, maka kita mengharapkan sesuatu ya. Kita menanti kedatangan Tuhan Yesus, kita mengharapkan sesuatu. Tetapi pengharapan itu tidak akan pernah terwujud kalau kita tidak mentaati peraturan yang ada. Kalau kita tidak mentaati perintah-perintah Tuhan. Itu hal yang terpenting. Saat ini pemulihan kehidupan kita secara pribadi ini amat sangat penting. Ya. Amat sangat luar biasa penting. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai bangsa atau orang-orang yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan Allah sendiri, supaya kita pun memberitakan ya keselamatan ini kepada semua orang. Kita yang sudah diangkat dari kegelapan ya, masuk di dalam terangnya yang luar biasa, yang ajaib. Ini menjadi pengharapan kita semua. Ini yang menjadi kekuatan kita semua. Kita mengucap syukur. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, menjadi kewajiban kita semua tanpa terkecuali, orang-orang percaya terutama, melakukan pemulihan kehidupan kerohanian kita secara terus-menerus, secara konsisten ya. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita sungguh-sungguh mau mentaati, mau belajar taat di dalam melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita semua sudah mendengar firman Tuhan. Kita semua sudah mendengar semua perkataan-perkataan yang baik, yaitu melalui firman Tuhan yang bisa mengubahkan hidup kita. Karena memang firman Tuhan itulah yang membuat kita, yang menjadikan kita berubah, yang membuat kita berubah di dalam hidup kita. Ketika kita meresponsnya itu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, kita mau mentaati apa yang dinyatakan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, biarlah kita tidak pernah bosan-bosan diingatkan melalui firman Tuhan. Saat ini saya mau katakan, kita berjuang. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Setiap pikiran, setiap perkataan, setiap perbuatan kita, kita mau memfokuskan itu, mengingat akan semua itu, menjadi pegangan hidup kita di dalam firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, sehingga kita boleh taat apa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Sebagaimana Pengkhotbah 12:13 mengatakan demikian, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Haleluya.
Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ingatlah bahwa kalau sekian tahun, puluhan tahun yang lalu, ketika kita mendengar bahwa akhir zaman sudah dekat, Tuhan Yesus akan datang, maka pada saat ini pun, ketika kita memperingati itu, ketika kita mengingat akan itu, artinya waktunya sudah semakin dekat. Amat sangat dekat. Tuhan tidak ingin ada orang percaya yang terutama yang binasa. Bahkan untuk semua orang, Tuhan tidak ingin binasa menjadi binasa yang kekal. Tetapi Tuhan ingin semua orang selamat, memperoleh hidup yang kekal. Kita tidak punya kekuatan apapun saat ini. Kekuatan kita adalah kekuatan yang paling lemah. Saudara-saudara harus ingat itu. Kekuatan yang paling lemah. Siapakah kekuatan yang sekarang ini merongrong kehidupan kita? Di sana ada, atau di kehidupan kita saat ini, ada iblis yang setiap saat merongrong kehidupan kita. Ingat, tetap waspada dan harus selalu waspada. Sementara kekuatan yang ada pada diri kita ini tidak sanggup melawan kekuatan iblis. Yang sanggup melawan kekuatan iblis hanya apa? Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, yang senantiasa menyertai kita. Itulah kekuatan kita. Jangan lupa ya Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, tetap dan selalu minta, selalu ingin dekat dengan Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita melalui kekuatan, pertolongan Roh Kudus. Itulah yang bisa membuat kita tetap kuat, yang kita tetap setia, kita tetap taat untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Sebab tidak ada lain, tidak ada hal lain apapun yang saat ini dapat kita lakukan selain, saya ulangi lagi, selain apa? Pemulihan kehidupan rohani kita yang terus-menerus kita lakukan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita mengucap syukur kepada Dia. Terima kasih kita panjatkan kepada Dia yang merupakan pengharapan kita, kekuatan kita, pertolongan kita satu-satunya, sandaran kita satu-satunya. Jangan pernah abaikan itu, jangan pernah lupakan itu. Ingat baik-baik itu semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah renungan singkat firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk selalu dekat kepada Engkau, untuk selalu mengingat akan firman-Mu, akan perintah-perintah-Mu, sebab itu merupakan kewajiban kami semua. Tidak ada lain yang dapat kami lakukan ya Tuhan selain mentaati Engkau, melakukan perintah-perintah-Mu, melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu. Inilah perjuangan kita semua. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan. Engkau tetap dan senantiasa beserta dengan kami semua, anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik. Pengharapan kami, kekuatan kami, perisai kami, kota benteng kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur berkat anugerah dan kasih-Mu kepada kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk puji-pujian yang memuliakan Engkau. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, yang mengajar kami
Kami bersyukur ya Tuhan, karena waktu yang sudah Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam suasana kondisi pandemik saat ini pun, kami percaya Engkau tetap menyertai kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak punya kekuatan apapun Tuhan, karena hanya Engkaulah sandaran kami, pengharapan kami, pertolongan kami. Tidak ada yang lain. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur ya untuk jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada, Engkau menilik mereka satu persatu ya Tuhan. Biarlah iman jemaat-Mu biar semakin hari semakin bertumbuh, berkenan dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur semua jemaat-Mu dimanapun berada, di dalam semua pergumulan, di dalam segala permasalahan apapun, bahkan sakit penyakit yang dialami, Tuhan, kami hanya berseru di dalam nama-Mu, nama yang penuh kuasa, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Engkau akan memberkati semuanya. Engkau akan menyertai, Engkau akan menjawab, Engkau akan menjamah semuanya satu persatu dimanapun kami berada, ketika kami dengan sungguh hati berseru di dalam nama-Mu. Haleluya, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, saat ini pun kami tetap menyerahkan pandemik yang terjadi saat ini. Tuhan, hanya Engkau sanggup melakukan pembersihan pandemik corona yang terjadi saat ini. Hanya Engkau yang tahu waktunya. Kami tidak tahu ya Tuhan kapan akan berakhir. Namun kami tetap bersandar, kami tetap berpengharapan kepada Engkau bahwa semuanya akan berlalu. Semuanya akan menjadi normal kembali. Terima kasih Bapa yang baik, Kau menyertai semua pemerintahan yang ada saat ini Tuhan. Dengan hikmat-Mu Kau berikan kepada pemerintahan yang ada di dalam menangani pandemi corona saat ini. Engkau memberkati semua yang dilakukan, para dokter, para medis, juru rawat yang merawat, yang menjaga orang-orang yang terpapar. Engkau berkati, melindungi mereka pula, berikan kekuatan. Dan juga Engkau jamah semua yang terpapar oleh virus corona pun boleh disembuhkan pada waktunya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan juga semua jemaat-Mu dimanapun berada. Kau memberkati semua aktivitas di dalamnya. Kau memberkati pelayanan hamba-hamba-Mu, baik sebagai gembala sidang, pendeta, evangelis, majelis. Tuhan urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa, sehingga jemaat-Mu biarlah semakin bertumbuh, berkembang, baik kualitas maupun kuantitasnya. Nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami serahkan sekali lagi di dalam tangan-Mu setiap kami, dalam tangan pimpinan-Mu senantiasa. Bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang menciptakan langit bumi laut beserta isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah sumber berkat, memberkati kita semua dengan damai sejahtera. Allah memberkati semua pekerjaan usaha dan apapun yang saudara-saudara lakukan yang berkenan di hadapannya akan dibuat yang berhasil dan beruntung. Bahkan anugerah dan kasih karunia-Nya dan pertolongan Roh Kudus pun senantiasa
menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.